Apakah kita di masjid? Apakah kita sudah meninggalkan jamiah ini saja atau bagaimana? Apakah kita bahkan mengajar saja tidak boleh, sebab mengajar itu adalah bertemu dengan para murid-murid dan lain sebagainya. Ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Wal muharabati ma'asyaitan, perang melawan setan. Perang melawan setan itu bagaimana? Apakah setan kita tantang demikian? Wong setan itu tidak tampak, sedangkan setan itu melihat kita tidak melihat setan. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan. Wal qahririn nafsi. Nah, nafsu ini tidak diperangi tapi dicegah. Ya, bagaimana cara kita mencegah? Fa'aman nafsu fa'asyadwa idh la yumkinu at-tajarrud anha wala ayyakarha bimarratin wa yakmaha kasyaitan. Nafsu kita itu adalah musuh atau awaiq atau halangan yang paling kuat. Sebab apa? Sebab tidak mungkin kita akan memisahkan dengan diri kita sendiri, tidak mungkin. Dengan keinginan-keinginan ini tidak mungkin. Dan kita tidak mungkin mencegah sekali, terus kalau sudah sekali dicegah itu sudah. Itu kemudian manut terus, ya tidak mungkin. Sebab godaan-godaan itu selalu datang, terus-menerus. Dan perasaan-perasaan ini terus bergejolak. Maka keinginan-keinginan itu tidak hanya sekali saja. Keinginan itu berulang-ulang kali. Dan setiap timbul keinginan yang tidak baik, maka kita harus mencegah. Timbul keinginan lagi, kita mencegah. Ini beratnya. Kalau setan dibandingkan dengan nafsu ini, maka lebih berat nafsunya daripada setan yang selalu kita kutuk itu. Nah, tapi kita tidak diajarkan untuk mengutuk diri kita sendiri, sebab nanti bagaimana kita membelokkan nafsu ini kepada hal-hal yang bagus. Idhyal matiyatu wal alatu wala matma'a aidan fi muwafaqati ala ma yaqsudul abdu min al-ibla wal iqbal 'alaiha idhiya majbulatun ala diddil khairi kallahwi wa tibi 'alaiha fahtaja ila ayyul jimaha bil jamit taqwa. Nah, ini nafsu itu harus dikendalikan dengan kendali takwa. Itabqalahu fala tanqati'a wa tanqadalahu fala tadgha, supaya nafsu ini tidak lacut. Fastamilha fil masalih wal marasyid, maka nafsu ini berjalan menuju kepada kebaikan-kebaikan dan petunjuk-petunjuk. Wa yamna'uha minal mahalik, dan kita bisa mencegah nafsu itu dari kerusakan-kerusakan. Fa ya'khudhu idzan fi qat'i hadil aqabah wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu ala dzalika, dan kemudian kita minta perlindungan kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Sudah, ini halangan sudah hilang. Falamma faragha min qat'iha raja'a ila qasdil ibadah. Kemudian setelah nafsu ini dikalahkan, setan ini dikalahkan, dunia ini bisa dikesampingkan. Nah, dunia bisa dikemukakan. Makhluk-makhluk yang lain tidak bisa mempengaruhi kita, maka kita beranjak untuk beribadah. Faidan awaridun tak taribuhu fatashghaluhu 'anil iqbal ala maqsudihi minal ibadati wa tasudduhu 'anit tafarrugh lidzalika kama yanbaghi fata'ammal faidahya arba'atun. Kemudian kita beranjak untuk melakukan ibadah. Tapi setelah itu ada lagi perasaan-perasaan yang tidak enak. Ya arba'atun, kita harus makan. Dan itu berupa rezeki yang dituntut oleh nafsu. Wa taqulu la buddali min rizqin wa qiyamin wa qad tajarradtu 'anid dunya. Bagaimana ini saya bisa makan? Wong saya tajarrud 'anid dunya, perasaan itu. Wa tafarradtu aidan 'anil khalq. Bagaimana saya bisa menghasilkan materi-materi, wong saya lari dari manusia. Fa min aina yakunu qiwami wa rizqi. Terus njur aku mangane sekondi, biaya hidupku itu bagaimana? Nah, itu yang pertama yang akan mengganggu. Wasani al-akhtaru min kulli syai'in yakhafu aw yarjuhu aw yuriduhu aw yakrahu wa la yadri salahahu fi dzalika aw fasadahu li'anna wa'aqbal umur mubhamatun fayastaghilu qalbuhu biha fa innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw
au mahlakatin. Kemudian apabila dia bertindak demikian satu pilihan, maka apakah pilihan ini akan membawa akibat yang bagus, atau bahkan pilihan yang saya kerjakan ini akan mengakibatkan saya itu justru celaka. Kalau kita memisahkan diri dari manusia-manusia ini, apakah ini akibatnya bagus atau tidak? Kalau saya tidak bekerja umpamanya, ini akibatnya bagus atau tidak? Kalau kita bekerja sesuai dengan apa yang ada, kemudian kita mengambil pokoknya cukup untuk makan dan lain sebagainya, apakah ini nanti berakibat saya tidak bisa membiayai anak saya, kemudian anak saya tidak bisa bersekolah, tidak bisa menuntut ilmu, atau bagaimana? Nah, ini terjadi kesamaran demikian ini. Nah, itu rusak, berakhir baik atau tidak? Nah itu. Watsalisu asyadaidu wal masaibu tunsabu alaihi min kulli janibin. Kemudian ada lagi berupa kesulitan-kesulitan, musibah-musibah. Nah, apalagi kita memisahkan kepada manusia. Bagaimana kalau kita sakit, kita sedangkan tidak punya uang, tadi kita disuruh untuk mengambil dunia ini secukupnya dan lain sebagainya. Nah, demikian. Fakam min ghussatin yatajarrauha wa kam min shiddatin nastaqbiluhu wa kam min hammin wa haznin ya'tariduhu wa kam min musibatin natalaqqah. Wah, nah aku iki misahke sangka donya, aku misahke sangka makhluk, aku merangi setan, aku merangi ambisi saya, nafsu saya, maka betapa sulitnya hidup ini nanti. Bahkan min syiddatin nastaqbiluhu, kesulitan-kesulitan, susah-susah dan lain sebagainya, musibah-musibah dan lain sebagainya. Nah, warabi anwa'ul qada'i minallahi subhanahu wa ta'ala bil hulwi wal murri taridu alaihi halan fahalan wan nafsu tusari ila sukhti. Terus setelah datang kesulitan-kesulitan tersebut, ini adalah qada dan qadar Allah. Ini qada dan qadar Allah. Kalau saya sedikit tidak terima dengan kesulitan-kesulitan ini, maka ini merupakan penghalang yang sangat dahsyat. Berarti saya tidak ridho kepada Allah. Kalau saya tidak ridho pada Allah, bagaimana saya menuju kepada Allah? Dan yang tidak saya ridhoi qadar qadanya. Yes, kesulitan-kesulitan. Nah, ini. Nah, dalam hal ini nanti akan diterangkan oleh Ki Musoneb bagaimana mengatasi perasaan-perasaan tersebut, yaitu di dalam Aqabatul Awarid al-arba'ah. Fayahtaju ila qadha bi arba'ati asya. Nah, ini nanti bagaimana tombone adalah at-tawakkul 'ala Allah wa ta'ala fi maudhi'ir rizqi. Tawakul pada Allah, pasrah kepada Allah di dalam maudhil khatar, sabar ketika datangnya syada'id, wa ridha inda nuzulil qada. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Mbah Kiai Imam Ghazali ini. Nah, saya kira demikian, karena ini masih dalam tahap muqaddimah, belum sampai kepada inti isi, belum sampai kepada isi. Nanti akan diterangkan aqabatul ilmi itu bagaimana, kemudian aqabatul taubah itu bagaimana, aqabatul awarud ini bagaimana, terus tadi ya aqabatul awarid ini bagaimana, awarid al-arba'ah ini bagaimana, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dijelaskan sampai kepada aqabatul hamdi wasyukri, supaya tidak berulang-ulang di dalam penjelasan ini. Maka coba besok langsung kita kepada aqabatul ilmi, ya, langsung kepada aqabatul ilmi. Sebab kalau kita terpacu dengan kalimah per kalimah ini memang sangat lama sekali, dan tentunya tidak konsumsi orang umum yang artinya itu yang waktunya itu tidak panjang untuk mengkaji.
barangkali kalau panjenengan masih mahasiswa dan punya banyak waktu untuk membaca sih tidak masalah. Tapi berhubung kita itu nggak langsung di siaran langsung, ya maka hemat saya nanti langsung kepada Aqabatul Ilmi ya. Untuk yang lain nanti panjenengan baca sendiri, dan saya usul panjenengan bagi adik-adik mahasiswa ini yang barangkali masih juga mempelajari bahasa Arab untuk dimutolaah dahulu, sehingga nanti panjenengan setelah temu secara langsung ini sambil belajar membaca kitab, kemudian ditasehkan sama teman yang dulu sudah bisa, kemudian panjenengan bisa membaca secara teliti. Insya Allah kalau bisa membaca teliti menurut tata cara pesantren dengan nahwu yang lengkap, nanti ini akan melatih kamu untuk cermat di dalam menganalisa masalah gitu. Nah, al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Nah, al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Sedangkan terusannya nanti dibaca sendiri ya, dibaca sendiri, karena di dalam hal ini panjenengan juga tabaruk kepada Imam Ghazali. Membaca, saya masih yakin bahwa membaca lafalnya itu meskipun panjenengan tidak paham, insya Allah ya sedikit banyak akan memberikan manfaat. Kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu manfaat itu yang tidak kita sadari. Nah, sehingga koyo-koyo nak cara ilmu itu setelah kamu baca dari A sampai kepada Z gitu. Nah, kita besok sampai terus kepada al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi yang saya jelaskan tadi. Panjenengan bisa melihat pula Minhajul Abidinnya, insya Allah lebih mudah. Dan kita harus jangan banyak belanja hal-hal yang tidak begitu berfaedah, tapi jangan sampai panjenengan itu eman-eman untuk membeli kitab atau membeli buku ya, jangan sampai eman-eman duit kok eman-eman gitu kitab gitu buku, itu sangat aneh sekali bagi panjenengan itu. Saya kira demikian Mas ya. Supaya kita lebih sistematis, karena kita masih mencari bentuk mencari bentuk kita pelajari yang lebih mudah. Atau bahkan kita perlu slide dan lain sebagainya, saya kira tidak perlu. Terima kasih, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi